Oke, baik kita mulai ya. Selamat sore. Selamat berpuasa juga bagi yang berpuasa. Semoga lancar puasanya. Dari sekolah sampai jam berapa? 11.20. Oh, sudah 20. Kalau sudah jelas. Oh. Ya, 11.20. Cuma sebentar berarti sekolah ya? Ini kak, masuk jam 8. Jam 8 sampai jam 11.20. Nah, Oke. Ya, kita hari ini belajar tentang struktur dan fungsi sel pada sistem reproduksi. Karena udah dewasa ya, udah pada SMA kan, Iya. 11 ya. Jadi ya sudah sewajarnya mempelajari dan mengetahui. Nah, nanti di sini itu banyak hal yang dibahas agak sensitif. Jadi anggap itu pengetahuan ya. Jadi bukan kita belajar, ya belajar itu selalu satu. kayak apa, sensitif kayak gitu. Tapi di sini tujuannya adalah belajar, jadi menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau kalian misalnya sudah cukup mampu untuk memahami ini, maka kalian akan punya pengetahuan. Jadi nggak ambil dulu. Nah, apa yang learning objective atau yang kita pelajari hari ini adalah organ reproduksi pria. Harapannya kalian berdua paham apa saja komponennya di dalam organ reproduksi pria. Kemudian ada spermatogenesis, bagaimana pembentukan sperma, yaitu adalah suatu dikatakan zat ya untuk membentuk individu baru, namanya sperma. Nah, ada prosesnya namanya spermatogenesis. Nah, kalian pasti udah banyak dengar tentang hal itu. Kemudian kita ada break 5 menit. Minum tuh. Enggak lah, break istirahat dulu otaknya biar nggak terus ini kan. Kemudian reproduksi wanita. Jadi bagi yang wanita juga penting. Kakak rekam dulu ya, sorry ya. Ya. Jadi karena ada edisi rekam, boleh direkam kan ya? Boleh ya. Maksudnya di awal katanya. Kemudian ada oogenesis, pembentukan sel telur yang biasa dikatakan sel telur ya. Kalau dalam bahasa biologinya namanya, prosesnya namanya oogenesis. Kemudian ada siklus menstruasi. Di terakhir itu bahasanya menarik. Nanti kalau kalian sudah memasuki usia pernikahan, karena kan pengetahuan ini akan bisa dimanfaatkan di sana. Masih bocil. Iya. Jadi kalau masih kecil, alami sebagai pengetahuan. Nggak salah. Biasanya kalau gunanya siswa yang paling melekat itu belajar tentang ini. Banyak siswa itu meletaknya belajar tentang ini. Padahal belajar lain juga penting. Nah, tapi mereka lebih melekat karena ini terkait individu. Oh, ini punya saya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu akan menambah wawasan. Nah, di poin pertama ya bak aktivitas yang kakak kirim, coba dilihat bak aktivitasnya. Di situ ada persoalan yang pertama tentang reproduksi kita kenapa sih seksual. Kalau kalian jawab itu jawaban yang benar yang mana? Yang nomor 1. Ya, kenapa kita harus bereproduksi secara seksual? Kira-kira kenapa? Tapi jawabannya dulu deh. Jawabannya apa itu? Jawabannya apa? Ayo. Jawabannya mana? Seksual secara internal atau eksternal? Secara internal atau eksternal? Ayo jawabannya mana? Eksternal. Kami lihat apa? Eksternal. Eksternal. Coba. Jawabannya adalah eksternal. Oke, jawaban yang benar adalah secara seksual dan
dilakukan secara internal. Tidak bisa dilakukan eksternal. Kalau eksternal itu, di luar. iya. Contohnya apa? Eh, Contoh. Pernah lihat ini apa namanya ikan atau katak? Ya kan dia dikeluarin. Nah itu secara eksternal. Tapi seksualitasnya secara seksual, bukan seksual. Jadi kita kasih gambaran tentang seksual dan aseksual. Jadi ada sel terdiri dari berapa kromosom kita? Kromosom kita ada berapa? 20. Berapa? 40. 40. Berapa? 40. 40. 6. 6. Tambah 2, Pak. Iya. Nah, kemudian dia akan mengalami pembelahan. Nah, jumlahnya sama-sama 40. Nah, ini adalah reproduksi secara aseksual. Di mana tubuh, kalau kalian punya tubuh mau melakukan reproduksi, bisa menghasilkan produk yang sama atau kembar kayak gitu ya. Nah ini aseksual, jumlahnya sama. Nah kalau yang seksual gimana? Kalau yang seksual, nah itu aseksual. Yang seksual, dia ada namanya proses penggabungan dua apa? Iya, sel telur dan sel sperma, atau ibaratnya jantan dan betina ya, untuk menjadi individu baru. Berarti skemanya gimana? Dari sini 46, kemudian di sini ya, di sini deh, ini 46, ini 46, karena ada 2 individu baru kan. Kalau yang ini kan ada 2, dari 1 dia jadi 2 langsung, ya kan? Kalau ini 2 individu baru, 2 individu yang berbeda, jantan dan betina atau perempuan dan laki-laki. Kemudian dia menurunkan separuhnya berapa? 23. Nah, baru jadi individu baru yang hasilnya 40. Nah, ini seksual, sedangkan yang ini aseksual. Itu ya perbedaan antara seksual dan aseksual. Nah, kemudian pertanyaannya adalah proses ini dinamakan apa? Bertemunya sel telur dan sperma itu disebut dengan fertilisasi. Oke, itu disebut dengan proses fertilisasi. Oke, masuk ke bagian pertama, organ reproduksi pria. Reproduksi pria ya. Oke. Coba kalian lihat gambar yang kedua dari alat reproduksi pria. Nah, coba isikan nomornya. Itu ada di soalnya di bak aktivitas. Di situ ada organ-organ reproduksi pria. Ada apa saja di sana? Ayo. Saya bisa menjawab. Maju ke depan. Saya maju ke depan. Saya maju. Tulis angka 1 sampai ini 1 berapa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? 6, 7. Berapa? 8, 9 ya? Iya. Oke. Ini ada 9, Bu. Ada 9 kan? 7 nih. 7 ya? 7 ada 9. Di gambar itu ada berapa? Ada? Oke. Silakan, siapa yang bisa jawab? Ayo. Karena ini sama, boleh nih. Nih, bisikan. 7 itu. Nah, itu baru kita kasih rangkuman apa saja di sana.
boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih hafal juga lebih bagus. Nah, tapi silakan dijawab. Banyak tuh nggak bagus. Dekolsin. Hah? Dekolsin. Apa? Dekolsin. Apa juga? Oh, coba namanya? Dekolsin. D. Dekolsin. Tulis biasa. Kalau saya. Okay, let's see. This is Apa nggak? correct. Sulai nggak? Dekolsin. 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 Dekolsin nggak? Iya, dekolsin. Buat batu, buat sirup. Bukan? Yang tablet. Begini. Iya. Oh, ini biasanya kita pakai. Tapi itu itu kan serba remaja berapa dosisnya? Iya. Ini. Oh, bikin sirup. Tablet apa? Berapa? Nggak usah beli. Ada di apotek. Ada. Kalau tahu apa namanya resep terapi? Oke. Kan ada obat gitu. Coba. Oh, ada tambahan X dan Y ya, tapi nggak usah nanti kita lihat. Satu aja dulu. Buang sampah. Kenapa tapi tak? Oke. Oke. Oh, memori. Memorinya full kayaknya. Kan? Mana? Nomor 2. Butnya. Ah. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 ya jawab dulu deh. Nanti kita lihat. Ayo selesai. Nomor 1 apa? Hah? Ya, nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah namanya apa? Ductus ejaculatoris. Ada di sana? Nggak ada? Oke, dicatat di sana. Kemudian gambar yang kurang. Nomor 1 ductus ejaculatoris. Ejaculatoris. Oke. Nomor 2, ya jawabannya benar, Mas Friends. Nomor 3, epididymis. Iya. Nomor 4, testis. Nomor 5, scrotum. Iya, scrotum. Nomor 6 itu penis. Dan nomor 7 uretra. Oke, correct. Nah, ini bagian ya, bagian secara umum yang ada di tubuh. Nah, ada di sini yang perlu kalian perhatiin ya, yang perlu dicatat ya. Uretra itu bisa ketukar dengan ureter. Kalau uretra itu adalah saluran yang mengantarkan sperma dari testis ke penis. Kalau ureter itu saluran kencing dari ginjal. Nah, perlu diperhatiin ya. Jadi ada perbedaannya. Uretra dan ureter. Ya. Uretra itu dia dari prostat ya. Vesicula seminalis bawahnya. Selain itu cairan yang bercampur dengan sperma. Oke, sebelum kita ke sana, ini adalah perbedaannya ya, jadi perlu dicatat. Uretra dan ureter itu jangan sampai keliru. Nah, dalam organ pria itu ada pembagiannya ya. Nah, jadi untuk mempermudah itu sebenarnya
mempermudah adalah dibagi organ reproduksi pria itu ada namanya kelenjar. Yang mana kelenjar di sini? Ada kelenjar nggak di sini? Kelenjarnya. Kalau ini termasuk organ. Kelenjarnya apa? X, Y, Z itu kelenjarnya. Kelenjarnya ada apa? Ada 3. Apa aja? Ada nggak? Kelenjarnya? Ayo. Kelenjar itu endokrin. Kelenjar yang ada di hanya ada di ini ya. Satu apa? Vesikula seminalis. Ingat ya, kelenjar ya, bukan organ. Kedua ada prostat. Dan yang ketiga ada apa? Kelenjar Cooper. Itu isian dari XYZ-nya ya. Ayo, coba kalian gambar lagi. Yang mana Cooper, yang mana seminalis, yang mana prostat di bawah aktivitasnya. Yang mana? Ini vesikula. Yang mana sih? X. Yang X? Kalau salah yang X itu apa? Yang X itu apa? Yang X Yang X itu adalah kelenjar prostat. Yang X itu kelenjar prostat. Vesikula seminalis yang mana? Yang Y. Yang Y itu adalah, ya benar, vesikula seminalis. Dan yang Z itu adalah kelenjar Cooper. Oke, itu dicatat ya. Karena itu nanti mungkin ada gambar tertentu di soal yang perlu kalian mengingat ya. Nah, itu sudah tahu kelenjar dan organnya. Sekarang fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Fungsi kelenjar itu apa? Fungsi kelenjar itu adalah menghasilkan suatu cairan ya. Jadi diingat aja, kelenjar itu catat notes-nya itu adalah dia akan menghasilkan suatu cairan yang akan keluar bersama sperma. Vesikula seminalis itu kandungan cairannya apa? Ini kandungan cairannya kalau kita aja gambar di sini dan lagi. Kelenjar. Besar ya, cukup besar. Ada nggak di sana fungsinya? Buku ada nggak fungsinya? Fungsinya, jenisnya. Sekresi cairan. Ada nggak? Ada ya. Kalau ada, kita coba pahami satu-satu. Karakteristik cairannya kuning, lengket. Ada nggak? Di ruang guru halaman berapa? 405. Ditambahin ya, ditambahin. Vesikula seminalis itu strukturnya atau karakteristik cairannya itu kuning, lengket dan alkali. Ya. Kakak tulis ini kasih kode A ya, A, B dan C. Nah, untuk A, vesikula seminalis itu karakteristiknya
bagian dari kandungan cairannya. Kemudian fungsi. Nah, fungsinya udah ada di sana ya? Oke, fungsi udah ada. Yang A atau vesicula seminalis karakteristiknya kuning dan alkali ya, kuning bucket alkali. Alkali tahu nggak maksudnya apa? Alkali basa. Basa. Alkali itu basa. Nanti kakak jelasin kenapa kok sifatnya alkali, kenapa nggak asam aja? Asam alkali. Kemudian kandungannya itu fruktosa ya, fruktosa. Untuk yang B, dia fungsinya apa? Vesicula seminalis sumber energi. Makanya isinya, ya makanya isinya adalah fruktosa. Ya. Kemudian yang B atau prostat itu putih encer ya. Karakteristiknya itu putih encer. Sifatnya apa? Alkali juga. Kemudian kandungannya ini ada enzim antikoagulan. Dan asam sitrat. Oke. Nah, yang terakhir apa? Tapi fungsinya apa? Prostat fungsinya apa? Sekresi cairan bersifat asam untuk menetralisir daerah vagina yang bersam. Oke, itu fungsi lainnya ya. Tambahin fungsinya ya. Mencegah pengumpulan cairan sperma. Ini aja tambahin. Fungsi gitu. Mencegah pengumpulan cairan sperma. Kenapa dicegah? Ada nggak tahu nggak sih? Kenapa dicegah cairan spermanya nggak ngumpul? Cairan spermanya biar nggak ngumpul. Iya, supaya mudah menyebar ya, karena dia bergerak dan menutrisi sperma itu fungsinya. Oke, udah. Dan menutrisi sperma. Nanti lihat yang punya sama ya. Next yang terakhir kelenjar covert itu bening berlendir dan sifatnya alkali. Observasi cairan bening Bening berlendir dan sifatnya apa? Alkali. Kandungannya cairannya adalah mukoprotein ya. Tahu mukoprotein? Muko itu mukos. Proteinnya protein, berarti protein mukosa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sifatnya alkali? Ada yang tahu nggak? Kurang kan? Mungkin volume itu cairannya, tapi yang lebih tepat adalah sperma yang bentuknya kromosomnya itu Y ya. Kalau laki-laki kan kromosomnya simbolnya X dan Y. Kalau perempuan X dan X. Udah belajar ini belum? 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 Oke, mungkin gambaran aja ya. Karena nanti spermatogenesis masih berkaitan dengan ini ya. Kromosom itu, jumlah kromosom aja sih. Nah, Y ini lebih banyak dia hidup di sifatnya basa atau alkali. Oke, jadi sperma itu kebanyakan dia untuk menghasilkan laki-laki sifatnya basa atau alkali. Oke, jelas untuk di fungsi kelenjarnya. Kalau fungsi di organnya apa? Fungsi organnya ada nggak?
fungsi masing-masing organ. Testis sebagai apa? Ya ada ya skrotum. Oke, kalau pertanyaannya untuk suhu, menstabilkan suhu, itu fungsi dari apa? Organ apa? Itu kan sudah di sana nggak ada. Darah putih. Suhu. Kita konteksnya organ reproduksi pria, ada nggak? Nggak ada, ya. Fungsinya itu si skrotum ya, melindungi dan menjaga suhu testis. Kalau testis ada nggak di sana? Testis itu tempat Spermatogenesis. spermatogenesis. Kalau epididymis itu fungsinya apa? Pematangan. Pematangan. Oke. Utara. Vas deferens? Vas deferens ada nggak? Ada saluran yang menurunkan sperma menuju uretra. Iya, itu vas deferens. Kalau uretra udah jelas ya, dia urin dan sperma keluar dari sana cairannya. Ductus ejaculatoris. Oke, bisa tuh ya, penambahan cairan. Ductus ini fungsi dari ductus ejaculatoris ya. Itu fungsinya adalah sebagai penambahan cairan, ya, cairan dari mana? Dari apa gitu? Vesicula seminalis. Vesicula seminalis apa? Berupa kelenjar. Hasilnya pasti cairan. Dan kelenjar prostat. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi dari ini ductus ejaculatoris. Oke, sampai sini paham organ-organnya dan fungsi-fungsinya. Coba kalian lihat soal nomor 2. Bagian organ reproduksi pria yang berfungsi untuk tempat pembentukan sperma dan tempat pematangan dituju oleh nomor berapa? Berimbang aktivitasnya. Coba lihat. Oke, kami udah belajar tuh organ reproduksi sama kelenjar fungsinya 4 dan 3. 4 dan 3 sama apa? Pematangannya di mana? Kemudian pembentukannya di mana? Ayo. 4 dan 3. 4 dan 3, oke. Nah, jawabannya C ya. 4 dan 3. Oke, yang nomor 3 itu udah bisa dijawab tuh juga. Ayo, apa? XYZ itu ya. Organ reproduksi pria dilengkapi dengan 3 kelenjar, mensekresikan cairan tertentu. Nama kelenjar dan pernyataan paling sesuai segmen gambar. Nah, ini udah pasti tadi. XYZ itu. Yang paling sesuai mana? X itu kelenjar apa? Apa? Prostat. Prostat. Fungsinya apa? Berarti X itu koper, Y vesicula seminalis, Z prostat. Yang mana benar tuh? Iya. Iya, iya. Y. B. Ya, jawabannya adalah B. Nah, nomor 4 juga udah bisa jawab tuh. Kan udah kakak jelasin juga. Saluran nomor 1 terjadi penambahan cairan vesikula. Saluran ini disebut sebagai tuh baru terjawab nih. Penambahan dari vesikula ke prostat. Jawabannya adalah apa? Iya, ductus ejaculatoris. Oke, nomor 5 kalian sudah bisa jawab karena itu spermatogenesis. Oke, kita sekarang masuk ke spermatogenesis.
lumayan lama juga kita ya tentang reproduksi sampai 1630. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dibedakan. Kita sampai berapa? 1730 ya? 17 17? 12 berarti lebih singkat. Oke, spermatogenesis adalah pengertiannya adalah proses pembentukan sperma. sperma. Dari mana proses pembentukan sperma? Dari saat pada kalian memasuki masa pubertas, baru memasuki proses pembentukan sperma. Kalau perempuan mengalami menstruasi pada saat tidak terjadi pembuahan saat telur. terjadinya Tidak terjadi menstruasi. menstruasi pada saat awal menstruasi usia berapa? Jawaban di sana ada soal juga. Usia berapa? Soal usia berapa? Kira-kira usia berapa? 11. 12, 13. Oke, Nah, jawaban itu ada soal rentang dari usia berapa kira-kira? Bisa jawab nggak? Ada nggak? Nggak ada itu.